Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asram TV, hari ini saya berada di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Kebetulan masih puasa, jadi siswa juga libur, kita santai-santai. Pak Agung Widiantoro, Master Pendidikan ya? Ya. Nah, SMA 9 ini kan terkenal gudangnya prestasi sekolah, prestasi siswa, prestasi guru dan lainnya. Jadi pemirsa nggak perlu ragu menyekolahkan anaknya di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Nah, hari ini Pak Agung dan Pak Afrian, kita mau tahu nih, banyak orang kagum ya, SMA 9 masuk 20 besar sekolah berprestasi atas dasar data pusat prestasi nasional. Ya. Benar, Pak. Itu level nasional loh, dari puluhan ribu sekolah ya Pak ya, untuk tingkat SMA. Nah, nanti Pak Agung bisa ceritakan rankingnya prestasi nasional, provinsi, kabupaten, dan mengapa sampai bisa begitu. Silakan Pak Agung. Baik, selamat pagi, selamat datang di SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta, Pak Faidin. Terima kasih atas kunjungannya dari tim Asram TV. Pertanyaan yang menarik, boleh saya awali Pak, bahwa pertama kali launching kurasi Puskesmas itu kan rankingnya di tahun 2024 Pak ya. Oh ya, 2024 itu berarti masih baru ya Pak ya? Ya. Jadi Puskesmas itu kepanjangannya Pusat Prestasi Nasional. Betul. Itu di bawah Departemen Kementerian apa Pak? Kementerian Pendidikan, ya, Kemendikbudrismen. Di situ ada Pusat Kurasi Talenta Siswa Pak di situ. Nah, ada namanya Puskesmas. Di situ nanti semua prestasi yang memang dinilai oleh kementerian layak dan kompetitif itu biasanya masuk dalam daftarnya Pak. Jadi tidak semua kompetisi yang ada di masyarakat itu memang diakui oleh Puskesmas. Jadi tidak abal-abal ya prestasinya ya? Ya Pak. Jadi Ya, bisa dikatakan ketat, begitu. terdaftar gitu ya Pak? Ya, ketat terdaftar. Oke. Dan di situ kan ada ratingnya Pak, masing-masing Pak. Masing-masing ya Pak. Ada grade-nya. Masing-masing kompetisi itu ada grade-nya. Ada yang ratingnya 2, 3 sampai yang ratingnya 4 ya? 5, ada 5. Ratingnya 5 Pak. Nah, biasanya kita sekolah itu memetakan kompetisi mana saja yang ratingnya paling bagus Pak. Oh gitu. Ya, ratingnya paling bagus sehingga nanti nilai-nilai kurasi anak-anak ini juga nanti bagus, bisa mendongkrak posisi sekolah kami gitu ya. Awal muncul itu kita di nomor 20 Pak. 26 Ya, 26 Pak. Tahun 2004. 2024 itu. Awal ya. itu ya. Awal itu muncul kita di peringkat sekitar 25 ya. 25. Ya, peringkat 25. Top 25 ya. Ya, top 25. Kemudian setelah proses panjang, anak-anak kita bimbing terus, tahun 2025 itu juga sekarang ini mencapai, waktu itu 2025 itu di posisi 19, 17. Nah, tahun terbaru ini kita di posisi 15 Pak. Terus Ya. sudah naik ya. Ya. Bagaimana cara mencapai prestasi itu Pak Agung? Kan sekian banyak harus bersaing dengan sekolah-sekolah, baik Pak, puluhan ribu. Ya, itu yang menarik Pak. Jadi kita kan jauh sebelum Puskesmas ini ada, ya, kita itu punya tagline One Student One Achievement Pak. Kami ingin setiap anak itu kan unik Pak. Setiap anak itu punya kelebihan masing-masing, sehingga kami ingin setiap anak itu punya satu prestasi minimal setelah dia lulus dari SMA Pak. Maka dari situ semua tim bekerja memetakan, anak ini potensinya di mana, anak X ini potensinya di mana, sehingga semua sudah terpetakan. Tinggal kita cari kompetisi yang cocok, kita cari apa yang bisa dikembangkan dari anak itu Pak. Akhirnya ya itu tadi Pak, dari tagline One Student One Achievement itu
akhirnya semangatnya tumbuh Pak, semangat anak, semangat para guru untuk bimbing. Berarti guru juga bekerja keras serius Iya, gitu ya. jadi tidak Luar hanya biasa. anaknya aja, karena kan anaknya banyak, potensinya masing-masing Pak. Oh, yang olahraga kita bimbing olahraga, yang seni dan yang bahasa masing-masing itu. Nah, ada perkembangan yang menarik Pak. Jadi Ya, tahun apa itu? 2023, Ya, 2022 itu kan hanya tercatat 23 Pak di prestasi Pak. Terus teman-teman juga banyak ngeluh, Pak ini kok cari talent agak susah ya, anak-anak kok banyak yang nggak mau, masih malu-malu gitu Pak. Akhirnya kan ini memang harus digenjot, mereka diedukasi bahwa kalian punya kelebihan masing-masing sehingga bisa dikembangkan. Akhirnya minat anak Pak untuk ikut berkompetisi itu meledak ya Pak ya. Puncaknya di tahun 2025 ya Pak. benar. Jadi begitu buka open recruitment perlombaan, wah ini sampai kewalahan Pak. Sampai berapa tim Pak ya kalau yang karya ilmiah Pak? Kalau karya ilmiah itu per angkatan bisa sampai 60-70 dari 120 siswa. Itu baru dari riset loh Pak ya. Riset itu Pak. Dari riset. Nah, belum animo yang lain Pak, yang olimpiade, yang di situ olahraga, Ada seni juga Pak. seni itu ya desain grafis, desain digital, terus ada yang martial art Pak, silat macam-macam. Nah itu Pak. Nah, pemirsa, itu memang prestasi SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta nggak kaleng-kaleng. Ya. Coba kita lihat sini, bisa kameranya memperlihatkan trofi-trofi. Ya. Ini masih belum seberapa ya Pak Agung ya? Iya Pak. Ya? Betul. Betul Masih ya. ada yang di Masih ada taruh yang di bahkan yang menarik itu ada prestasi siswa, ya Pak ya. Iya. Nah, seperti ini ya, surat Ya, dari hak Kekayaan intelektual. kekayaan intelektual yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman dan Kemenkumham. Iya. ya Kementerian Kementerian Hukum. Kementerian Hukum. Jadi ini sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum untuk siswa yang sukses menciptakan sesuatu karya ya Pak ya. Iya. Iya. Ya, betul. Pemirsa Aslan TV, sekarang saya ingin meminta penjelasan dari Pak Fafrian nih, calon doktor. Amin. 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 Universitas Negeri Yogyakarta ya. Untuk kimia ya Pak. Pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Nah, beliau ini selama ini yang penanggung jawab Ya. bidang KIR ya. KIR ya. KIR Riset itu ilmiahnya. karya ilmiah remaja. Ya. Nah, yang menarik salah satunya yaitu anak-anak yang berprestasi telah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual ya, dari Kementerian Hukum. Pak Fabian bisa memberikan penjelasan tentang karya anak-anak ini. Sampai sekarang sudah berapa banyak Pak Brian? Kalau sekarang total HKI kita 37 Pak yang sudah masuk, tapi untuk ongoing itu sudah di atas 150 Pak. Jadi kita punya 150 data, jadi dari tahun 2022. Jadi ini masih proses menghubungi alumni untuk cetak HKI seperti itu. Boleh disebutkan hak intelektual anak-anak ini? Misalnya gitu bidang. Oh ya, jadi di sini bidangnya ada dua. Satu itu tentang riset, yang satu tentang bisnis Pak. Jadi ketika murid kami itu sebenarnya ini muncul karena opsi fiksi ya Pak. Jadi kan kalau di tingkat SMA itu yang bergengsi dari pemerintah itu ikut lomba namanya opsi dan fiksi. Jadi opsi untuk risetnya, fiksi itu untuk bisnis. Seperti itu. Nah, jadi di sana itu ada syarat Pak, bukan syarat. Jadi kalau kita punya seperti ini, itu dapat nilai plus dari juri seperti itu. Nah, ternyata memang ini sangat diperlukan oleh siswa kami. Kenapa? Untuk melindungi ide mereka. Nah, jadi dari mulai itu kami sudah mencoba untuk memfollow up ke murid-murid. Terus sudah memberitahu atau sosialisasi tentang ini, jadi mereka akhirnya mau untuk membuat
HKI dari ide itu. Manfaat lain apa Pak Fabian? Ini portofolio. Jadi kemarin itu ketika salah satu murid kami ikut ke Unair itu mereka bawa sertifikat plus sertifikat pemenang riset gitu. Terus bawa HKI bahwa mendatakan bahwa ini itu memang penelitian yang sah seperti itu. Dan di sini uniknya di tempat kami nama itu nama murid saja Pak. Jadi tidak ada embel-embel nama sekolah. Jadi memang ini diperuntukkan untuk siswa kami seperti. Jadi ini pure siswa. Ya. Jadi mempermudah juga kalau anak ini mau masuk perguruan tinggi favorit ya. Iya. Kalau untuk perguruan tinggi di luar negeri bagaimana? Alhamdulillah kemarin kepake banget ketika daftar di Toronto, Atala itu juga masukkan haki dan sertifikat seperti ini. Jadi kemarin tuh sudah lolos nggih Pak? Sudah diterima, tinggal pengajuan beasiswa. LOE tapi LOE yang nasional Pak. Ya, pemirsa keren ya. Ini anak-anak sudah punya hak cipta, berarti kan intelektualnya berjalan. Dan ini diakui di perguruan tinggi favorit dalam negeri dan luar negeri. Pemirsa, kita ngobrol lagi sama Pak Agung dan Pak Fabian ya. Yang menarik itu kok banyak orang tua memilih Al-Azhar, SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta ya. Kenapa alasan-alasan mereka bisa sampai menentukan di sekolah ini? Gimana Pak Agung? Baik, gini Pak, salah satunya Pak, yang biasa kita dapatkan dari hasil survei tim internal kita, itu yang satu, yang pertama adalah iklim akademik di sekolah ini cukup tumbuh Pak. Jadi artinya setiap anak yang masuk tadinya itu nggak kenal bagaimana dia bisa berpikir secara analitik, berpikir kreatif. Itu setelah masuk di Al-Azhar Pak, dia punya pengalaman itu Pak, pengalaman akademik yang cukup tinggi Pak gitu ya. Jadi orang tua merasa, anak saya sekarang sudah berubah ya. Dia mampu membaca jurnal yang berbahasa Inggris itu dan menganalisisnya menjadi ide baru. Ternyata bisa juga Pak. Membaca jurnal itu kan kelas berat. Wah iya, ya ada ininya Pak. Mas Fabrian ini Pak. Jadi kita nggak sembarangan loh pemirsa. Jadi kita biasakan anak-anak itu untuk dapatkan ide tentang riset ataupun ide pengembangan untuk karyanya itu dari jurnal ya Pak ya? Iya, dari artikel jurnal Pak. Baik itu yang dari yang Sinta sampai yang Scopus Pak. Jadi nanti di situ. Bahkan di tahun pertama anak-anak masuk kelas 10 itu kan banyak juga yang jet lag Pak. Kenapa? Di SMP mereka nggak biasa dengan ujian yang sifatnya ini ya Pak. Ujian yang sifatnya ngukur tentang analytical thinking, analytis thinkingnya Pak, creative thinking, collaborationnya Pak. Dia juga agak jet lag Pak. Tapi setelah itu berjalan 1 semester, lama-lama juga terbiasa Pak. Berarti siswa-siswa ini sekolah di sini sudah merasakan seperti kuliah di perguruan tinggi ya? Benar itu. Ya, benar Pak. Ya karena memang misi kita gini Pak. Kan SMA itu kan menyiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi Pak. Maka skill apa yang dibutuhkan ketika dia menjadi mahasiswa itu kita tarik pembekalannya itu semenjak di SMA ini Pak. Contoh bagaimana dia akan bikin paper, bagaimana dia menganalisis jurnal, artikel, bagaimana dia akan menyusun publikasi ilmiah. Itu semua kita tarik menjadi keterampilan yang diajarkan sejak kelas 10 Pak sampai kelas 12. Itu salah satunya Pak di bidang akademik. Terus yang kedua Pak, mengapa orang tua itu milih untuk menyekolahkan anaknya di Al-Azhar gitu ya. Yang kedua adalah tentang pelayanan gurunya Pak. Jadi bagaimana pendekatan para guru ini, pendekatan yang humanis, kemudian pendekatan kami memang tidak menggunakan militeristik Pak gitu ya. Pendekatan kami memang pendekatan yang mengakui bahwa setiap anak itu unik, sehingga kita berusaha mendengar, dihargai mereka ya, mendengar dari anak tanpa harus menjustifikasi tentang kekurangannya Pak. Terima kasih Pak Agung, Pak Fabian.
nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi Ya. dengan tema yang lain. Baik, Gitu Pak. ya. Yang pasti bahwa SMA Islam Al Azhar 9 ini budaya prestasi, satu anak satu prestasi. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.